Satu. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua sidang pada hari ini Dr. Abdurrahman Syah MAG selaku Kaprodi Studi Islam, namun beliau masih berhalangan hadir. Yang saya hormati Dr. Kholija MH selaku Sekretaris Prodi sekaligus sebagai Sekretaris sidang pada hari ini, dan tak lupa yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Rizan Rusli selaku penguji pertama, penguji 1 pada sidang kita pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Yendrizal MSI selaku penguji kedua dalam sidang proposal di siang hari ini. Tak lupa yang saya hormati para hadirin sekalian, dan juga tentunya Mas Trisno Rusli yang hari ini sebagai teruji dalam sidang ujian proposal tesis mahasiswa Prodi Studi Islam program pasca sarjana UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hari ini hadir dalam sidang ujian proposal tesis di siang hari ini semua sehat, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentu semoga kita yang ada di forum ini juga mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam marilah tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk memandu jalannya sidang pada hari ini, kami serahkan kepada Ibu Dr. Kholija MH. Untuk itu waktu dan tempat kami silahkan. Silakan Ibu Kholija. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini meskipun dalam suasana pandemik, dan kegiatan kita dilakukan secara online, di mana pada saat ini ketua sidang kita Bapak Abdurrahman Syah lagi berhalangan, maka saya sebagai sekretaris sidang sekaligus merangkap ketua sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rizan Rusli dan Bapak Dr. Yendrizal MSI yang akan menguji ujian proposal tesis atas nama Trisno NIM 19.100.12.010. Ya, Trisno Rusli sudah siapkah untuk ujian saat ini? Siap, Bu. Siap ya? Siap. Diperhatikan, nanti ada 2 sesi, di mana sesi pertama itu adalah presentasi ya. Presentasi proposal. Silakan sampaikan apa yang menjadi pokok pikiran dari proposalnya, terutama mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah dan metodologi ya. Baik, Bu. Waktunya paling lama 10 menit, untuk kemudian nanti akan diberi masukan atau diuji para penguji kita. Untuk itu, karena ini adalah ujian proposal tesis, tentunya akan banyak sekali catatan untuk menentukan layak dan tidak layaknya proposal ini untuk menjadi suatu tulisan tesis. Ya, tetap semangat, siapkan alat tulisnya, dan selanjutnya kita persilakan untuk presentasi paling lama 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan sidang, dalam hal ini Ibu Dr. Kholija SH-MH, dan kemudian host dari Zoom meeting ujian proposal ini Mas Arief. Dari chat room juga saya terlihat ada istri saya, Bu. Itu nama Bu Tini.
yang selalu memberi dukungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemudahan dari Allah, saya bisa mempresentasikan rencana penelitian sebagai syarat dari ujian tugas akhir tesis. Baik, perkenalkan diri Bu, Bapak yang saya hormati, ya, mohon maaf. Yang saya hormati dan saya muliakan penguji 1, Profesor Dr. Rizan Rusli, dan penguji 2, Bapak Dr. Yen Rizal, MSI. Perkenalkan, nama saya Trisno, NIM saya 19100120110, program studi Islam, konsentrasi Islam dan komunikasi massa. Izinkan saya, Bapak yang terhormat, untuk mempresentasikan rencana penelitian saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rencana penelitian saya ini berjudul Konvergensi Media Massa dalam Berdakwah, Studi Kajian Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Jadi rencana penelitian ini berawal dari adanya keresahan dari pengusaha media konvensional arus utama terkait dengan pertumbuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet. Karena dengan adanya internet ini terjadinya kehidupan baru di dunia maya. Nah, untuk itulah menurut Philip Meyer itu media massa terutama cetak akan semakin ditinggalkan oleh pembacanya. Bahkan Philip Meyer sendiri memprediksikan tahun 2044 itu hanya ada 1 eksemplar untuk surat kabar. Artinya suatu kewajaran bagi pengusaha media konvensional merasa khawatir karena terjadinya pergeseran dari budaya membaca ini. Alasan utama dari banyaknya orang menggunakan internet karena kemudahan dalam hal aksesibilitas dan nyaris tanpa biaya. Bahkan internet juga yang bisa dengan leluasa pemilik internet itu bisa menyebarkan informasi. Nah, salah satunya akun YouTube-nya Yufid.tv ini YouTube channel ini memiliki 2,92 juta pengikut dengan video yang paling banyak itu mencapai 14 juta. Nah, dari akun ini sendiri bisa menggambarkan bahwa media baru ini dimanfaatkan oleh para pendakwa dalam menyebarkan pesan-pesannya melalui akun media itu sendiri. Nah, namun dalam penelitian saya ini konteks dakwah yang saya sampaikan itu adalah dakwah yang mengajak audiens untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dakwah di sini mengajak mengubah masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, ini menurut Birgit Browser itu media internet ini juga dimanfaatkan oleh kaum muslim dan Kristen untuk membangun identitas kolektif keagamaan. Jadi bukan hanya Islam, namun agama-agama lain juga menggunakan internet dalam hal menyampaikan pesannya. Nah, dan terakhir ini Asep Muhammad Iqbal itu mengatakan kaum Salafi juga menggunakan internetnya dalam menyampaikan Islam. Baik, nah di sini dengan adanya pertumbuhan ini sendiri, jadi mau tidak mau pengusaha media konvensional itu melakukan konvergensi. Konvergensi ini merupakan strategi dalam penggabungan berbagai bentuk media tradisional dengan media baru yang berbasis komputer dan internet, sehingga melahirkan media dengan format, struktur maupun kultur yang baru. Nah, ini beberapa definisi dari konvergensi. Nah, kemudian di Sumatera Selatan juga ini beberapa
media konvensional arus utama juga melakukan konvergensi, mencoba melakukan konvergensi. Nah, salah satunya di Sumatera Express Group. Nah, jadi Sumatera Express Group itu menyelenggarakan lomba channel YouTube, Bapak Ibu. Jadi ada 34 media channel, media cetak dan online. Itu salah satunya termasuk Keadaan Umum Palembang Express juga memanfaatkan internet sebagai penyampaian pesan kepada masyarakat. Nah, ini screenshot dari peringkat-peringkat lomba channel YouTube itu. Nah ini Palembang Express. Nah, Palembang Express juga sebagai perusahaan media lokal di Sumatera Selatan juga mulai melakukan konvergensi. Jadi Palembang Express ini memanfaatkan YouTube untuk menyebarluaskan pesan-pesannya. Mengapa saya menggunakan studi kajian ini Palembang Express itu karena perusahaan ini sudah terverifikasi Dewan Pers. Jadi dengan demikian bahwa perusahaan ini harus tunduk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yang mana fungsinya sebagai pemberi informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Nah, dari beberapa latar belakang itu, saya ingin menganalisa bentuk konvergensi yang digunakan oleh Harian Umum Palembang Express dan palpers.com. Jadi bentuk konvergensi seperti apa, dan kemudian faktor pendukung konvergensi itu sendiri. Tentu saja untuk menyebarkan itu menggunakan faktor-faktor pendukungnya, Bu, Bapak. Nah, ini tujuan penelitian, menganalisa bentuk konvergensi. Ya, ini ada beberapa tinjauan pustaka. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian saya. Yang pertama itu Jurnal Dakwah volume 5 berjudul Dakwah di Era Konvergensi Media. Ini ditulis oleh NCEP. Jadi dalam jurnal ini bahwa pendakwah itu berinovasi memanfaatkan perangkat teknologi dalam menyebarkan informasi. Dan tentu saja ini berbeda dengan rencana penelitian saya nanti, karena kalau saya terkait dengan manajemennya, manajemen perusahaan itu, bukan perorangan. Kalau ini pendakwa, kalau kita perusahaannya. Dan kemudian jurnal kedua itu Jurnal Komunika volume 4 nomor 1 berjudul Dakwah Islam dan Inovasi Media. Itu peluang dan ancaman media global atas dakwah Islam yang ditulis oleh Muhammad Farul Razi. Sama ini juga pendakwa menggunakan pemanfaatan media baru, hanya saja adanya sikap skeptis, adanya sikap keraguan-raguan, karena media sosial ini kan tidak ada yang mengatur, jadi dikhawatirkan terjadi pesan-pesan yang salah dalam menyampaikan itu. Dan kemudian ada juga ini. Pak Trisno, waktunya 3 menit lagi ya. Baik, Bu, ini ada beberapa tinjauan pustaka lainnya yang saya ambil dari jurnal. Kemudian untuk metode penelitian, metode penelitian yang saya gunakan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan ilmu fenomenologi. Jadi ya ini, jadi saya menggunakan metode kualitatif. Nah, ini beberapa tekniknya. Yang pertama saya melakukan observasi awal, yang kemudian saya wawancara, dokumentasi dengan informan JM Harian Umum Palembang Express, kemudian JM palpers.com, serta orang yang memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan di perusahaan itu. Baik, Ibu, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang terurut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dewan Penguji akan membahas, Pak Trisno nanti tolong diperhatikan di studi Islam itu sudah ada konsep urutan outline untuk penulisan tesis, Pak ya. Kemarin kan ngambil kelas saya kalau nggak salah ya. Ya, nanti Bu, tolong strukturnya dibenahi lagi ya. Di mana metodologi penelitiannya masuk ke mana, kerangka teorinya masuk ke mana, nanti tolong diperhatikan ya. Baik, Bu. Baik, kami persilakan yang pertama nih,
pembahas pertamanya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rizal Rusli untuk membahas proposal tesis atas nama Trisno Rusli. Bapak, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jelas terdengar suara saya ya. Ya, Jelas? ya Pak. Ya Prof. Ini siapa nih? Bentar aku kunci ya. Agak 5 menit ya. Bentar. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, ini yang jelas ini tidak ada KKN ya. Meskipun Trisno Rusli, saya Rizal Rusli, tidak ada KKN ya. Ya, ini kan Trisno Rusli, saya Rizal Rusli. Bukan berarti nanti saya bukannya. Ya Bu. Nah, Ya Pak. dianggap ini karena KKN, tidak, sekali tidak. Dan kenalnya baru kemarin dengan Trisno ini. Siap. Ya, oke, satu. Yang kedua, ya ini kan ujian apa ya? Kelayakan ya, tesis atau apa namanya? Ujian proposal. Ujian proposal, Prof. Ujian proposalnya? Iya. Oh, Tidak kata kelayakan kalau S2, langsung proposal, seminar hasil, tesis. Oke, baik. Oke, artinya ini ujian proposal ya, untuk layak tidaknya untuk dilanjutkan ke penelitian berikut, kan itu maksudnya. Ya. Oke, kalau dari sisi itu, oke, bisa dikatakan bisa diteruskan untuk penyusunan tesis, ya dari sisi ini. Mungkin masukan-masukan yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini perlu ada sedikit apa ya dalam tesis ini penjelasan yang lebih dalam terkait dengan media dan komunikasi, dakwah dan komunikasi, sorry, ya, antara dakwah dan komunikasi, apalagi dikaitkan dengan ini ya, Palpos ya dengan Palpres, ya Palek dengan Palpres ini, di mana posisi sebagai dakwah, di mana posisi sebagai komunikasi. Terkadang saat ini kan sudah dipisahkan ya antara ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi, kan sudah dipisahkan itu. Nah, artinya di sini ada mungkin sub khusus ya yang memberi penjelasan terkait dengan bagaimana sih dakwah dalam media itu dan bagaimana juga komunikasi dalam media itu. Karena ini menjadi apa ya, inti dari pembicaraan tes ini. Nah, itu satu. Yang kemudian yang kedua, yang perlu disesuaikan lagi, ya, ini kan kebetulan apa saudara Trisno belum sampai kepada rumusan masalah yang dibahas, belum sampai ke sana. Nah, harus ada keterkaitan dan keterhubungan antara rumusan masalah dengan pembahasan. Ya. Kalau dilihat dari rumusan masalah yang disampaikan oleh Trisno di proposal ini, itu sedikit apa ya dikatakan menyinggung ya tidak, dikatakan tidak menyinggung ya menyinggung. Nah, perlu dikonstruksi lagi ya antara rumusan masalah yang tampilkan terutama di bab 1 dengan pembahasannya. Nah, itu ya. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi kalau bahasa saya sini sesuaikan dengan bab pembahasan rumusan masalah itu. Ya kalau saya tidak tahu ya apa panduan ya penulisan tesis di Pasasa ini saya kurang tahu, nanti silakanlah Bu Stres Prodi ya Bu Kholijah untuk penjelasannya. Jadi ini yang terutama ini apa di pembahasan bab 4 terutama ini perlu mungkin ada apa ya, ada tambahan subbab terkait dengan rumusan masalah nanti. Ini tadi sekilas disampaikan tadi ya tentang konvergensi. Kalau selama ini yang konvergensi itu yang dipahami karena saya juga belajar konvergensi, tapi dari dunia pendidikan dan tarbiyah. Nah, ini kan ada juga konvergensi di media. Ya, Prof. Ya, artinya ini perlu juga diberi penjelasan ya, tentang konvergensi ini. Selama ini yang diketahui oleh orang tarbiyah, orang pendidikan, konvergensi itu ya apa sama ya pengertian konvergensi dengan di tarbiyah dengan di media ini. Ya ini perlu jadi 3 hal itu yang menurut saya yang perlu ada apa ya ada
penambahan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan tesis ini. Pertama ya tadi tentang dakwah dan komunikasi, kemudian rumusan masalahnya itu betul-betul terlihat dalam bab pembahasan, atau jika pembahasan sudah ada di sini, setelah dengan rumusan masalahnya. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan kompetensi tadi. Barangkali itu dari saya Bu Khadijah. Karena ini lebih intinya dari saya itu adalah mempersilahkan saudara Trisno untuk melanjutkan dalam konten ini untuk proses penelitian lebih lanjut. Itu saja, terima kasih. Jadi tidak perlu lama-lama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rizan. Padat, singkat, sudah dicatat semua Pak Trisno ya. Jadi memang Pak Trisno, itulah pentingnya di kerangka struktur itu kan sebetulnya sudah dikasih, ada kerangka konseptual. Nah, apa yang disampaikan Prof. Rizan tadi, ada itu harus dijelaskan. Setiap kalimat dari judul itu dijelaskan. Konvergensi, dakwah, dan seterusnya ya. Nanti perhatikan ya, teknik penulisan tesisnya diperhatikan ya. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya ke narasumber kita selanjutnya, penguji sekaligus yang terhormat Bapak Dr. Rian Rijal. Ini beliau sering nulis juga nih. Pasti banyak hal yang akan disampaikan lagi ya. Terima kasih. Persilakan Pak Dr. Rian Rijal. Baik, terima kasih Bu Kholidah ya selaku ketua sidang. Bisa cukup jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik, yang saya hormati sini Bu Kholidah, kemudian Prof. Rizan ya selaku penguji 1, kemudian Mas Trisno sendiri ya. Saya pikir adiknya Paris. Selama ini nggak tahu sih namanya pakai Rusli, rupanya Trisno Rusli ujungnya ini. Oke ya, saya komentari beberapa hal ya. Secara prinsip sih oke ya bisa kita teruskan, tapi kan karena ini levelnya tesis ya, mungkin ada beberapa hal yang kita perdalam, kita perkuat. Saya sepakat kemarin ya juga untuk struktur ya sistematika, tapi ini kan tentunya kembali kepada kebijakan masing-masing lembaga ya, dalam hal ini pasca ya, gimana sih struktur penulisan sistematika yang dipakai di pasca buku panduan seperti apa, tinggal mengacu ke situ saja ya, termasuk soal teknik pengutipan gitu kan, penomoran subbab dan seterusnya itu tinggal disesuaikan saja. Hanya mungkin nanti perlu diingat ya, karena kalau mengacu ke sini saya khawatir nanti ya terjadi redundansi ya atau pengulangan, ini dikhawatirkan. Karena di sini kan sudah ada di proposal ini kan bab 1 ya. Di bab 1 ini sudah ada metode penelitian. Nah, sementara kalau dilihat di sistematika pembahasan di bab itu ada lagi bab 3 judulnya juga metode penelitian. Nah, tentunya pihak pasca ya yang tahu untuk membedakan masing-masing ini, karena khawatir nanti ada pengulangan-pengulangan dari pembahasan sebelumnya. Ini ya, hati-hati saja di situ ya. Betul sekali Pak Yen, sebetulnya tidak seperti itu strukturnya, hanya saja mungkin Pak Trisno nih kemarin itu. Ya, silakan diupdate saja nanti. Ya. Nah, kemudian Mas Trisno ya, beberapa masukan saja beginilah. Soal konvergensi ini kan memang sesuatu yang tren sekarang ya, artinya bahkan sudah menjadi kebutuhan. Ya. Bahwa media massa hanya bisa bertahan kalau sudah melakukan konvergensi. Bahkan sekarang ada media yang tidak melakukan konvergensi, tapi khusus media online saja gitu kan. Nah, konvergensi ini kan dilakukan oleh media massa konvensional selama ini karena tuntutan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pasar juga gitu kan, sehingga kemudian muncullah strategi bertahannya itu ya dengan melakukan konvergensi, walaupun kedua-duanya berbeda. Nah, jadi maksud saya nanti penajaman yang paling penting sekali adalah mempertegas gitu ya, apa sih penajaman khusus ya atau kelebihan khusus ketika dilakukan konvergensi. Karena strategi media cetak dengan media elektronik itu pasti berbeda. Gitu kan? Nah, jadi nanti ini mungkin pembahasan nanti ya diperkuat di situ. Apa sih arahnya gitu ya? Penekanannya di mana? Nah, kemudian
Saya tertarik dari judul ini, Mas Desa, walaupun kemarin sudah sempat diskusi juga dengan saya ya, tapi kemudian saya berkembang lagi pikiran begini. Pertama soal dakwah, ini yang saya tanyakan kemarin. Dakwah ini kan dipahami sebagai, kalau kata Mas Desa tadi kan mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Iya. Hanya ke sana gitu kan. Nah, jadi di sini yang perlu dipertegas kuat gitu ya, terutama dalam latar belakang juga, ataupun dalam batasan masalah juga mungkin bisa dipertegas bahwa makna dari amar ma'ruf nahi mungkar ini apa gitu. Nah, ini kan panduannya ke situ nanti. Masalahnya ketika selama ini asumsi dakwah itu ketika di media massa itu adalah ada kolom khutbah Jumat nggak gitu, kira-kira gitu, atau ada kolom agama nggak gitu. Nah, asumsinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, istilah dakwah ini kan lebih panjang lagi gitu. Ketika bicara mengajak kepada kebaikan itu kan tidak mesti dalam bentuk tulisan dalam khutbah Jumat, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk lain gitu. Nah, disinilah nanti perlu penjelasan yang lebih detail dalam proposal ini tentang konsep ini, gitu. Sehingga tidak terjebak pada asumsi dakwah yang selama ini berkembang di media terutama sekali ya. Jadi kalau dakwah itu hanya khutbah atau mungkin kolom rohani atau apa gitu ya. Bukan hanya itu gitu. Tapi juga dalam bentuk mungkin tidak ada istilah agamanya di situ. Tapi kalau konteksnya adalah mengajak kepada kebaikan, apakah itu juga termasuk dakwah? Gitu. Nah ini kan batasan yang harus dibuat oleh penulis gitu. Ya, sehingga jelas ya batasan ini bahwa istilah dakwah di sini. Karena ini judulnya kan menggunakan konsep dakwah. Nah, konsep dakwah ini apa sih yang dipegang oleh penulis? Itu yang harus dimatangkan dulu gitu. Sehingga nanti tidak menjadi pertanyaan ketika mulai masuk kepada analisis. Ya. Nah, terus Mas Trisdot, saran saya sih ya, untuk memilih judul itu kan ada alasan-alasan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga punya kekuatan yang cukup besar ya untuk bahwa itu layak untuk diteliti. Nah, di sini kan fokusnya kan Palembang Express dan palpres.com. Saya kepikiran ini karena ini levelnya tesis ya, kenapa hanya ini gitu loh kan? Artinya harus ada penjelasan logis ya, kenapa dua media ini yang diambil? Palpres dengan palpres.com dan Palembang Express. Nah, ini yang perlu penjelasan lagi. Ataukah memang perlu ini diperluas? Misalnya bisa membandingkan dari sisi kalau kondisi yang sekarang ya, kondisi oplah mungkin gitu, atau rating bacaan gitu kan, itu kan bisa dilihat di situ nanti, sehingga dia bisa menjadi alasan untuk diambil. Kalau setahu saya selama ini sih data yang saya dapatkan itu tribunnews.com itu jauh lebih kuat dari sisi pembaca ya, dari sisi pembaca. Dan sumex.co.id juga cukup kuat gitu loh kan. Nah, kenapa ini yang diambil? Nah itu loh. Nah, ataukah diperlukan, kalau saya sih mungkin saja diperluas menjadi dua media. Jadi ya oke, palpres.com dan Palembang Express, tapi juga ditambah dengan tribunnews.com dengan Tribun Sumsel. Gitu kan. Jadi karena levelnya tesis dia bisa menjadi lebih kuat, dan juga ada alasan nanti kepada grup ya, karena nanti akan terbahas juga pada grup media. Palpres tergabung ke dalam grup Sumek ya, grup JPNN ya. Sekarang Fajar Indonesia Network. Nah, Fajar Indonesia Network ya sudah berubah lagi. Iya. Nah ini bisa. Nah sementara Tribun News kan ke Kompas Media kan. Nah ini kan bisa jadi pembanding gitu loh kan antara dua grup besar ini. Gimana sih mereka kemudian melakukan konvergensi. Jadi saran saya diperluas menjadi dua media, Mas Desno, untuk level tesis ya, itu kan lebih kuat lagi. Kemudian ada beberapa hal soal pengutipan juga ini mungkin diperbaiki saja nanti. Karena level ini tesis ya usahakanlah Mas Desno mencari sumber primer, sumber utama gitu. Jadi jangan mengutip orang yang mengutip ketulisan orang lain. Jadi usahakan dari penulis itu langsung. Misalnya kayak gini ya, di halaman 2 kan ada Philip Meyer dalam kurung Putra 2019 halaman 2. Usahakan cari buku Philip Meyer-nya langsung. Kan sekarang sudah lebih mudah ya mencari referensi itu dengan internet. Jadi tidak mengutip dari kutipan, langsung ke sumber utama.
Itu beberapa hal. Nah, kemudian tentang rumusan masalah tadi ya, memperkuat juga seperti kata Pak Rizan tadi ya, mungkin tidak hanya bentuk ya, tapi juga bicara proses konvergensinya, dan kemudian kepada bentuk konvergensi yang dilakukan. Nah, itu kan dinamikanya juga cukup kuat tuh untuk dijabarkan di situ. Kemudian faktor pendukung juga ditambah dengan faktor penghambat. Ya, seperti apa sih gitu kan? Itu kan ada kajian ketika bicara pendukung penghambat, itu kan ada kajian SWOT nantinya yang bisa dimasukkan di situ bagi media itu, terutama dalam konteks dakwahnya. Itu ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, juga beberapa teknis lah ya, teknis penulisan ini perlu diperkuat saja gitu ya. Hanya fokusnya itu pembatasan kepada batasan konsep dakwah, kemudian perluasan cakupan riset, gitu kan, sehingga menjadi lebih berbobot. Kira-kira itu, Mas Krisno ya. Baik, terima kasih. Tambahan dari saya saja, sudah lebih bagus lagi ya untuk diteruskan di sini. Termasuk teori juga ya. Apakah cukup ya ada teori yang digunakan seperti ini ya. Silakan dilihat nanti ya, cukup banyak sih referensi-referensi terbaru ya. Usahakan referensi terbaru, dan kalau dari jurnal usahakan minimal lah gitu ya. Jurnalnya itu levelnya itu misalnya Sinta 2 atau sebisanya sih internasional jurnal untuk referensi jurnal ya. Karena itu kan sudah level tesis. Itu mungkin Bu Dr. Khalijah ya sebagai masukan dari saya. Jadi preferensinya silakan dilanjutkan, tapi dengan beberapa perbaikan tadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yan Rizal atas masukannya. Pak Trisno Rusli sudah mencatat semua ya. Ya, jadi sudah, kalau nanti seandainya dianggap layak untuk dilanjutkan, catatan-catatan perbaikan itu untuk kemudian diperbaiki secepatnya ya Pak ya. Jadi baik, kalaupun sebagaimana disampaikan oleh Pak Yan Rizal, judul yang menarik juga bukan menjadi alasan bahwa tulisannya nanti akan menjadi lebih baik, walaupun sebetulnya sebagai pemancing pertama ya. Dari judul orang sudah tertarik dengan judul kita, tapi artinya kedalaman penyampaian di latar belakang itu harus betul-betul bisa memperlihatkan adanya yang perlu diangkat dalam masalah media massa dalam berdakwah dengan menggunakan secara online dan offline itu ya. Itu yang harus Bapak bisa sampaikan, karena memang dalam proposal itu memang dibilang sulit atau gimana ya, karena kalau sudah sampai proposal itu berarti sudah 50% tulisan Anda itu sebetulnya sudah ada. Kalau dianggap sebuah bangunan berarti sudah ada bangunan di situ ya. Sambil kita menunggu nilai Pak Yen, kita minta nilainya sambil dihitung nanti oleh Pak Arif untuk menentukan jumlah nilai, sekaligus akan dibacakan berita acaranya. Ya, kita juga. Mohon maaf Ibu, maaf Ibu. Kenapa boleh, Pak Trisno? Ada yang mau sampaikan? Iya Bu, boleh. Silakan. Boleh. Ya, silakan. Sambil kita menunggu nilai ya. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Rizan sama Pak Dr. Yan Rizal atas masukan yang sangat berharga ini. Jadi insya Allah setelah seandainya dinyatakan layak, nanti akan saya penuhi beberapa masukan itu. Nah, terkait dengan saran dari Pak Yan Rizal, terkait, halo? Ya, halo? Terkait dengan saran Pak Yan Rizal itu, mengapa saya memilih studi kajiannya Harian Umum Parlemen Express dan Papers.com, kenapa tidak di Kompas atau seripuku.com. Jadi mungkin alasannya seperti ini Bapak. Untuk Seripuku atau Tribun News Sumsel itu mereka memiliki manajemen terpusat. Jadi seluruh kebijakan perusahaan itu kembali ke pusat. Sementara untuk perusahaan media di Sumatera Express Group ini mereka menggunakan manajemen perusahaan lokal itu sendiri. Nah, kenapa saya memilih Harian Umum Palembang Express? Jadi di grup Sumatera Express itu kalau dari hasil observasi awal saya
saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mengembangkan YouTube channel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah bahkan diperlombakan itu. Bahkan diperlombakan YouTube channel di seluruh grup media Sumatera Express Group. Nah, kenapa saya memilih Harian Umum Palembang Express? Karena saya menilai dan hasil observasi saya sendiri, Palembang Express dan palpres.com ini memiliki dua perusahaan yang berbeda. Memiliki badan hukum yang berbeda dan terverifikasi Dewan Pers masing-masing. Jadi artinya Harian Umum Palembang Express itu terverifikasi Dewan Pers sendiri, palpres.com itu terverifikasi Dewan Pers sendiri. Dan manajemennya juga beda. Nah, saya melihat dua perusahaan ini sangat aktif dalam mengembangkan konten-konten di YouTube. Salah satunya dengan Sumsel 24 jam program news itu setiap hari mereka upload. Dan saya lihat di 34 media yang di bawah Sumatera Express Group itu belum ada yang setiap hari mengupload dan rutin jamnya terjadwal seperti itu, Pak. Jadi makanya alasan saya memilih kedua perusahaan itu karena memang saya melihat semangat dalam mengembangkan konvergensi ini cukup terlihat seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yanizal. Mungkin itu sedikit sampaian saya. Ya, boleh aja Mas Trisno ya. Mas, yang saya katakan adalah penjelasan logis ya. Tadi makanya pertamakan, ketika kita mengatakan seperti itu, kan ada pembanding nih. Yang pembandingnya siapa gitu loh kan? Misalnya kalau dikatakan ini rutin, kemudian ini menggunakan konten YouTube dan sebagainya gitu. Apakah pembandingnya juga seperti itu? Ini kan perlu dilihat juga gitu sehingga ada alasan gitu kan. Kan pertanyaan begini, kenapa Anda pilih Palpres? Kenapa tidak Tribun? Kan begitu pertanyaannya. Nah, ada pembanding gitu loh. Jadi di latar belakang itu kalau perlu dibuatkan juga tabel ya tentang beberapa media yang sudah melakukan konvergensi antara cetak dengan online. Bahkan bisa dilengkapi dengan data. Misalnya yang ini hanya sekian atau umurnya sekian, kemudian pembacanya sekian orang gitu. Jadi kelihatan bahwa kenapa saya memilih ini karena ini loh alasannya. Kira begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan. Kembali ke Pak Ibu Kholija. Baik, ya Pak Arif sudah siap belum untuk dibacakan nilai kita? Sudah siap Bu. Silakan Pak Arif. Baiklah, saya akan membacakan berita acara sidang proposal tesis pasca sarjana UIN Raden Patah Palembang Kamis 17 Juni 2021. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021 bertempat di pasca sarjana dan juga di masing-masing melalui via Zoom telah dilaksanakan sidang proposal tesis atas nama Trisno NIM 191000120110 program studi Islam dengan nilai hasil ujian 83,5. Maka proposal tesis kami nyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang 17 Juni 2021. Sekian. Terima kasih Bapak Arif sudah membacakan berita acara sidang proposal atas nama Trisno Rusli, mana di sini hasilnya nilainya cukup bagus ya, 83 ya. Ya Pak Arif ya? 83,5 ya. Ya. Ya, 83. Itu berarti cukup bagus Pak Trisno Rusli ya. Walaupun tadi sudah beberapa catatan yang harus diperbaiki dan disegerakan secepatnya. Baik, ya. Selamat kita ucapkan bahwa proposal tesisnya akan dilanjutkan menjadi sebuah tesis melalui pembimbingnya, melalui bimbingan rangkaiannya. Dan terima kasih kepada para dewan penguji, Bapak Profesor Dr. Rizan Rusli,
dan Bapak Dr. Rizal yang sudah berkenan menguji hari ini dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan tesis atas nama Trisno Rusli. Dan selanjutnya, alhamdulillah kita akhiri sidang proposal tesis hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizan, Pak Yen, Ibu Kholija, dan Mas Ari. Ya, sama-sama. Pak Yen, terima kasih Pak Yen ya. Yo, sama. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama kita juga izin maulid nih. Pak Arif, makasih ya. Sudah membantu banyak tadi. Semuanya ya, Bu. Terima kasih. Prof. Rizan, terima kasih banyak Pak Rizan. Kita izin live ya. Ya, siap Bu. Live aja Bu. Ya silakan Mas Trisno kalau ini sudah bisa live ini. Selamat saya ucapkan Mas ya. Semangat. Baik, terima kasih langsung, Mas Ari. Ya, langsung direvisi untuk proses selanjutnya. Siap. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.